pada saat itu. Yang pertama terkait dengan daya. Daya ini tidak ada catatan yang memberikan dampak. Saya tidak menemukan catatan, ya karena mungkin referensi saya yang kurang. Dari sisi manakah ini bisa mempengaruhi sosial budaya pada warga Aceh pada saat itu? Karena apa? Karena memang Islam datang di Aceh itu langsung bisa membuat pada kurun beberapa tahun saja sudah bisa mendirikan kerajaan Islam. Sehingga kerajaan tersebut juga memberikan aturan ketika mau membuat sebuah masjid, maka harus didirikan lembaga pendidikan yang namanya Daya. Itu adalah mungkin yang ada pada Aceh. Kemudian dari literatur yang ada terkait dengan surau. Surau ini salah satu bentuk sosial budaya, pengaruhnya terhadap sosial budaya adalah surau yang awalnya itu hanya digunakan sebagai digunakan untuk ibadah orang-orang Hindu Buddha dan juga digunakan untuk mendoakan nenek moyang. Ya, ini dialihfungsikan. Dan alihfungsikan ini juga mempengaruhi dengan sosial budaya mereka yang awalnya ini menyembah atau berdoa pada nenek moyang berada di surau, kemudian dialihfungsikan sebagai lembaga pendidikan. Itu yang ada di surau. Kemudian di pesantren, persis seperti yang disampaikan oleh Bapak Mas Budi, memang peralihan atau pengaruh terkait dengan sosial budaya pesantren itu juga berpengaruhi dengan perilaku orang Jawa sebelum Islam, seperti tadi yang disampaikan ada yang namanya sajen akhirnya menjadi selamatan, akhirnya menjadi syukuran. Ini juga berupa termasuk salah satu pengaruh dari lembaga pendidikan yang ada terhadap sosial budaya di masyarakat Jawa pada saat itu. Termasuk juga termasuk salah satunya adalah Sunan Derajat. Dia mendirikan pendidikan dan juga membuat sebuah syair-syair dan mainan. Nanti ada tembang-tembang mainan yang digunakan untuk menarik minat pada anak-anak pada masa itu. Ini juga termasuk kategori media untuk merubah sosial budaya pada anak-anak tersebut. Biasanya anak-anaknya mainan dan juga hanya bermainan dan juga bernyanyian nuansa-nuansa yang tidak ada kaitan ajaran Islamnya, kemudian disusupi dengan permainan-permainan tembang-tembang yang di dalamnya ada muatan keilmuan Islam. Ini juga termasuk bentuk dari perubahan sosialnya. Apa contohnya? Ada contohnya apa tidak? Yang tembang, carikan tembang tadi Lir. Yes, termasuknya lir-ilir Pak. Ini Sunan Derajat Pak ini ya, lir-ilir itu ya. Nah, lir-ilir itu adalah mainan orang-orang pada terdahulu, kemudian digunakan untuk media pengajaran terhadap orang-orang pada wilayah pada masa tersebut. Itu terkait dengan pengaruh terhadap sosial budaya yang dapat kami temukan. Mungkin nanti ada tambahan bisa dikaji lagi. Kemudian menanggapi pertanyaan dari Pak Mas Yudi, antara lembaga pendidikan modern dengan lembaga tradisional lebih efektif manakah? Secara teori, lembaga pendidikan modern itu lebih efektif di dalam memperoleh dari tujuan pendidikan itu sendiri. Karena apa? Lembaga modern mereka ada fasilitas guru hanya sebagai mediator, pengarah, anak diberikan leluasa, diberikan kesempatan untuk membuka untuk mencari informasi yang lebih luas dari beberapa media dan juga yang lain. Secara teori, efektivitas antara pendidikan tradisional dan juga pendidikan modern secara teori itu lebih efektif pendidikan modern karena banyak faktor yang menunjang keberhasilan dari
sebuah pendidikan. Akan tetapi di dalam hasil akhirnya biasanya lembaga pendidikan modern dengan lembaga pendidikan tradisional itu kualitas lulusannya lebih bermutu kualitas tradisional, karena memang di dalam modern mereka tidak menggunakan atau tidak menerapkan teori yang namanya barokah, itu tidak tepat. Ya memang meskipun ada yang menerapkan barokah, kebanyakan lembaga-lembaga pendidikan modern atau konsep-konsep pendidikan modern dia menyampingkan adanya barokah. Ketika ada tatap muka dengan guru, ketika ada interaksi informasi pengetahuan dari guru, itu ada nilai barokah yang tersendiri. Nah, di dalam konsep ilmu modern ini tidak ada. Ya mungkin yang menjadikan kenapa kok lulusan dari lembaga pendidikan tradisional kok lebih bermutu, yang tidak di situnya. Itu. Ya, mungkin dari yang lain mungkin ada tanggapan. Silakan. Ya, terima kasih kami ucapkan Bapak Samsul Arifin. Ini langsung ditanggapi dengan teman-teman yang lain atau kita lanjutkan ke pembahas yang kedua, Bu Ina Soha. Ya, silakan penanggap berikutnya. Penanggap berikutnya mohon nggih. Monggo, saya silakan kepada Bu Ina Soha untuk menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Bapak Samsul Arifin. Oke, terima kasih Bapak Moderator untuk waktunya. Tadi kan sudah dijelaskan oleh pemateri, yaitu Bapak Samsul, bagaimana kemunculan dari lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia dan fokus dari pendidikan tersebut apa saja. Namun sepertinya belum disinggung bagaimana respon atau reaksi dari masyarakat sekitar di mana lembaga tersebut muncul, tumbuh dan berkembang. Itu responnya seperti apa? Apakah langsung menerima begitu saja atau ada hal-hal lain yang menjadikan lembaga-lembaga tersebut memiliki tantangan tersendiri untuk tumbuh dan berkembang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berarti itu saja ya. Ini sifatnya pertanyaan. Pertanyaan apa? Pertanyaan atau bagaimana ini? Respon masyarakat terkait langsung Pak Samsul Arifin, bagaimana terkait respon masyarakat terhadap munculnya lembaga-lembaga baik tradisional dan juga modern. Monggo. Mohon maaf Pak, izin sebentar, ada orang tanya alamat. Mohon maaf, sebentar. Maaf terganggu. Menanggapi yang disampaikan oleh Bu Ina soal bagaimana respon masyarakat. Terkait dengan respon masyarakat, tidak ada yang menjelaskan terkait dengan pendirian lembaga pendidikan. Kami tidak menemukan yang menyampaikan bagaimana respon masyarakat. Mohon maaf Bu In. Mungkin nanti bisa didiskusikan dengan teman-teman yang lain. Iya, karena memang ya dari beberapa literatur yang kami baca tidak ada yang menyinggung mohon maaf kok pas ketepaan nggak ada yang menyinggung bagaimana respon masyarakat dengan pendirian pondok pesantren atau lembaga-lembaga tersebut. Ya, mungkin pertanyaannya perlu dipertegas, itu arahnya kemana itu? Apakah Anda melihat kasus-kasus di mana lembaga pendidikan tertentu
tidak punya pengaruh langsung pada lingkungannya atau bagaimana Mas Yain Solihah? Mana In? Halo, Bu In. Maksudnya itu apakah sebelumnya kan mereka kalau yang di lembaga daya itu kan tidak lama setelah penyebaran Islam. Nah itu mereka dengan lembaga pendidikan yang baru itu apakah masyarakat itu sangat terbantu atau bagaimana? Soalnya kan pendidikan itu didesain untuk dapat mengakomodasi persoalan-persoalan yang menyangkut kebutuhan dari manusia itu sendiri. Jadi apakah ya mungkin akhirnya merujuk pada manfaat dari lembaga itu sendiri. Ya, terima kasih. Bagaimana Pak Samsul? Minta bantuan yang lain saja, saya kurang tahu. Sorry. Ribun. Mungkin yang lain mau ikut menanggapi. Saya kurang tahu terkait dengan saya belum menemukan literatur bagaimana respon masyarakat terkait dengan kejadian tersebut. Ya, maaf. Oke. Lah, Prof Fauzan keluar. Prof Fauzan keluar kah? Lanjut saja, Pak. Wah, siap. Nanti kan. Mari. Bagaimana tanggapannya teman-teman? Jangan tegang-tegang sambil kita menunggu berbuka puasa. Monggo, Bu Zazin, Pak Lukman, Bu Im, Bu Sindik. Iku ceritane malih nganu no, Pak. Malih iku lho. Saya Subakir iku lho, Pak. Iya, Pak Samsul. Bagaimana saya sebagai gimana? Lah ya kan yang pertama kalian apa iku jenenge ada tanah aku rada lali sih Supo. Kula rada lali. Pokok kaya tanah dijanjikan lho. Di sini ada tanah sing bakal esuk napa jenenge niku? Islam akan berkembang sangat baik gitu loh kan. Kan seperti itu dulu kalau saya nggih. Akan tapi karena saking kuatnya animisme dinamismenya di tanah Jawa itu sehingga napa niku jenengane rombongan yang datang ke Jawa itu kan istilahnya kodal kabeh to pas iku kan mati seperti itu. Jadi memang ya kalau dibilang variatif sih, cuma pas awal dari sejarahnya Syekh Subakir itu kan jelas menolak sehingga muncullah perjanjian ya wis gak popo Islam nyebar ndek kene selama enggak merusak apa yang ada di Indonesia. Ini wis bahasa Indonesianya seperti itu. Cuma nek versi Jawanya saya kurang paham untuk yang cerita-cerita seperti itu. Cuma kan iku koyo cerita penumbalan tanah Jawa itu sudah mafhum lah, banyak orang yang tahu karena memang petilasannya pun juga saat ini masih ada seperti itu loh. Sing ceritane napa niku nyeblokno tongkat di Gunung Tidar itu sampai sekarang pun masih ada itu petilasannya. Cuma kalau dibilang bagaimana tanggapannya, lah itu jelas variatif sekali seperti itu. Ya mungkin yang lain monggo coba. Ya, terima kasih Pak Sudi. Mungkin yang lainnya bisa menambahi terkait pertanyaan. Tak coba mengenai ya. Memang kalau kita mengacu pada beberapa sejarah, kebanyakan sejarah yang ada perlawanan itu ketika awal mula pendakwahan agama Islam di suatu wilayah itu kebanyakan ada perlawanan dari beberapa lingkungan. Namun ketika nanti sudah mohon maaf Pak Mas Yudi di mod dulu Pak Mas Yudi. Oh sudah. Saya ulangi lagi.
kalau mengacu pada beberapa sejarah, memang kebanyakan penolakan atau perlawanan itu kebanyakan ketika Islam mulai masuk pada wilayah tersebut karena ada sesuatu yang baru, akhirnya mereka terlalu kokoh untuk berpegang teguh dengan keyakinan yang lama. Ketika ada sesuatu yang baru maka akan dilawan. Nah, kebanyakan lembaga pendidikan itu munculnya itu adalah ketika ketika ulama itu sudah bertempat di situ, baru beliau mendirikan lembaga pendidikan. Kebanyakan kan seperti itu. Jadi kemungkinan kalau apakah respon dari warga terkait dengan pendidikan biasanya atau yang banyak dari cerita-cerita yang ada, justru perlawanan itu muncul ketika awal memulai berdakwah di situ biasanya ada penolakan. Tapi ketika dia sudah bertempat, sudah berjalan pendakwahannya, ketika memberikan pendidikan biasanya sudah tidak ada biasanya. Kalau kita melihat sejarah-sejarah atau cerita-cerita yang ada. Sekali lagi contoh-contohnya ada apa tidak? Contohnya awal seperti yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo ketika awal penyebaran beliau menyebarkan agama, memang ada beberapa orang yang menolak betul. Jadi ada beberapa kalau di dalam sejarah buku pedoman ziarah itu seperti itu. Jadi ketika Sunan Kalijogo beliau berdakwah di awalnya di daerah perbatasan antara Tuban dengan Jawa Tengah itu ditolak. Kemudian dia berpindah tempat lebih ke barat lagi, dia juga ditolak lagi. Nah, penolakan itu awalnya karena memang Sunan Kalijogo itu masih memulai membawa sesuatu yang baru pada wilayah tersebut. Akhirnya ketika beliau sudah ada di tempat, akhirnya mendirikan sanggar-sanggar budaya seperti ada yang namanya gamelan. Ada nama Saya banyak contoh dari itu ya, bagaimana pondok-pondok didirikan di suatu wilayah, ya, nggak usah jauh-jauh. Kisah bagaimana perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan pondok di Tebuireng. Itu sangat jelas sekali bagaimana awal mula pondok itu didirikan, ya. Jadi keberadaan pondok yang inginkan oleh Kiai itu dianggap akan mengganggu kepentingan para pencoleng, bandit, perampok, begal yang sudah menguasai wilayah itu. Sehingga pondok yang baru dibangun oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu sempat dibakar. Oke. Nah, tapi kemudian ya beliau terus konsisten untuk membangun pondoknya. Nah, demikian pula dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, ketika beliau ingin memulai gerakan-gerakan pembaruan di bidang pendidikan agama, berbeda dengan apa yang sudah dirintis oleh para pendahulunya, pun langgarnya itu sempat dibakar, ya. Kemudian sempat Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk pergi jauh, pergi haji lagi, sudah mau putus asa. Tapi kemudian oleh sebagian saudara-saudaranya justru diredam. Jangan, ini perjuangan itu sangat baik sekali, sehingga jangan putus asa. Kami tetap akan memberikan dukungan untuk gerakan-gerakan dakwah yang akan dirintis oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, inilah saya kira berbagai lembaga pendidikan tradisional juga banyak menghadapi kisah-kisah semacam itu. Hanya persoalannya adalah gimana komunikasi pondok itu setelah berkembang dengan komunitas sekitarnya. Yang terjadi, ya, ada beberapa pondok itu seolah-olah lepas dari lingkungannya. Yang mondok di situ adalah orang jauh-jauh, sementara dari desa sekitar situ justru merasa asing dengan adanya pondok itu sendiri.
Nah, ini saya bisa bicara begitu karena beberapa tahun ya di awal-awal kita punya pasca itu masih PAI, ya, ada seorang mahasiswi yang melakukan penelitian di salah satu pondok di Kediri itu. Ya, kemudian bagaimana hubungan pondok dengan masyarakat lingkungannya. Nah, ini perlu dicek ulang apakah hal itu berubah atau tidak. Nah, ini jadi ketika awal mula berdiri dia mendapatkan penentangan, penolakan. Tapi kemudian begitu besar ya dia lupa dengan lingkungannya dan kemudian menjadi terasing dari lingkungannya sebab pondok itu sudah begitu besar berkembang. Yang mondok di situ adalah dari kalangan yang jauh-jauh dan masyarakat sekitar justru merasa tidak mendapat manfaat dari keberadaan pondok itu sendiri. Dan ini silakan apakah hasil penelitian sekian tahun yang lalu itu masih valid atau sudah berubah, karena tentu suatu penelitian tidak lepas dari data yang didapatkan pada saat itu. Nah, begitu data itu berubah, maka ya tentu kesimpulan itu bisa dibatalkan karena memang begitulah ilmu itu tidak pernah mutlak, dia akan terus berkembang dan akan mengalami pembaruan ketika didapat data-data yang lebih baru lagi. Oke, apa yang disampaikan oleh Pak Materi memang ya sejauh ini mengumpulkan data-data saja bagaimana pondok itu berkembang mulai dari wilayah luar Jawa dan berkembang di Jawa dan seterusnya, berkembang menjadi ini tapi kemudian sekali lagi yang kita cari adalah bagaimana dampaknya bagi kemajuan perkembangan Islam yang di awal tadi saya sampaikan tampaknya kurang tidak dijadikan catatan. Ya, lembaga pendidikan sebagai benteng pertahanan Islam, ya, inilah yang mampu menjaga bagaimana budaya santri itu terus berkembang. Jadi ketika Anda bicara tentang masalah itu adalah bagaimana lembaga-lembaga pendidikan dari yang tradisional dan modern itu ada semacam kesinambungan. Ya, jadi ini tidak berdiri sendiri lepas satu dari yang lainnya. Apa yang dilakukan dahulu merupakan fondasi bagaimana perkembangan lebih lanjut itu bisa dilakukan. Ini pertama, ya. Kemudian ada pertanyaan lagi tadi yang belum dijelaskan tentang bagaimana lembaga-lembaga pendidikan tradisional itu bisa bertahan ya dalam konteks dunia modern seperti ini. Mestinya kalau kita melihat perkembangan yang begitu cepat, kemajuan teknologi dalam bidang pendidikan dan juga pengaruh kemajuan teknologi informasi seperti ini, mestinya lembaga-lembaga tradisional itu sudah tidak mampu bertahan. Tapi mengapa itu masih tetap bertahan? Nah, ada apa di balik itu? Ini saya kira yang tadi belum sempat dikembangkan dalam diskusi ini. Oke, karena waktunya sudah habis dan ya karena kita menjelang buka puasa, maka ya mau tidak mau diskusi kita akan kita akhiri sampai di sini dan nanti kita lanjutkan untuk makalah berikutnya ya untuk hari Senin yang akan datang. Oke, silakan moderator segera diakhiri dan terima kasih untuk semuanya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kami sampaikan